Oke, aku mau bahas tentang yang tadi kita udah bahas tentang toleransi antar beragama nih. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan yang aku udah mikir dari lama banget tapi nggak tahu mau nanya ke siapa. Oke. Jadi di kepalaku tuh secara logika ya. Ini aku memposisikan diriku netral aja nih kan. Oke. Nggak anggaplah aku lagi nggak punya agama nih. Oke. Terus aku baru mau memilih agama nih. Oke. Situasinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa banyak banget agama di dunia. Ya, Mulai dari menyembah matahari. betul. Agama Jepang itu kan banyak Ya, banget tuh kan. benar. Ada yang di China itu dewa-dewa Benar. juga banyak banget. Ini di Benar. luar dari 6 yang kita resmi Ya. di Indonesia ya. Ya. Saking banyaknya ini dan ini mereka ini udah juga melakukan mujizatnya masing-masing. Di Kristen ada mujizat, di Islam ada mujizat, Buddha ada mujizat, Ya. Hindu ada mujizat. Dan agama ini juga bertahan cukup lama. Benar. Dan ada pengikut yang banyak juga nih di Benar. masing-masing agama ini, ya Ya. kan? Nah, pertanyaanku adalah kalau kayak gini sebenarnya yang mana yang benar? Ya, Itu kan yang menjadi pertanyaannya. itu pertanyaanku SMP. Sama ya berarti? Itu pertanyaanku SMP. SMP aku jadi ateis, lalu kemudian aku jadi muslim 5 tahun kemudian setelah ateis. Oh, oke. Berarti awalnya Katolik dulu, Ustaz. Katolik, terus kemudian ateis, lalu kemudian agnostik, lalu kemudian baru Islam. Tunggu, menarik lagi nih sebelum masuk gitu. Iya. Dari Katolik ke ateis tuh apa yang men-trigger? Nah itu dia. Nanti banyak orang gak suka nih. Gitu. tapi gini. Ini kan pengalaman pribadi, Pengalaman guys. pribadi, Jadi betul. jangan disamakan dong. Ya, kan belum tentu yang lain sama ya. Betul. Tapi kalau saya secara pribadi jawabannya sama kayak 75% orang Amerika. 75% orang Amerika ateis. Dan mereka bilang bahwa agama nggak cocok untuk hidup kita. Kenapa itu agama gak cocok buat itu? Mereka bilang bahwa sains itu tidak cocok dengan agama dan agama nggak akan membuat Anda jadi seorang yang logik. Oke. Jadi kalau Anda mau agama tinggalkan akal kata mereka. Kalau Anda mau kalau Anda mau agama tinggalkan akal, betul. Kalau Anda mau akal tinggalkan agama. Oke. Jadi harus milih salah satu. Kalau mau agama nggak usah pakai akal, kalau mau pakai akal nggak usah pakai agama. Ya. Nah, bagi saya juga seperti itu. Ketika saya berpikir ada banyak hal yang menurut saya nggak logis. Iya. Balik lagi saya tuh orangnya dari dulu memang logis gitu kan. Iya, ya. iya. Saya penyembah sains kayaknya saya itu kan ya. Jadi ketika saya lalu kemudian ngelihat ini kok kayak gini, ini kayaknya nggak benar deh, ini kayaknya nggak bagus deh. Makanya aku masih ingat banget dulu pastorku tuh bilang begini, Lik, ada banyak hal yang nggak bisa masuk ke akalmu tapi bisa masuk ke hatimu. Dia ngomong Aku gitu. bilang, ya, aku bilang benar juga ya. Tapi aku mikir-mikir lagi, tapi aku mikir. Gitu kan. Ini nggak bisa lepas dari kepalaku gitu maksudnya. Ya kalau misalnya teman-teman atau Mas Sam mau lihat aja komplain orang-orang sains terhadap agama. Di Mas Sam kan di Amerika kan ya. Iya, iya. Di Amerika kan bullying terhadap agama kan biasa. Betul. Bahkan tidak lagi such thing as penistaan agama kan gitu kan ya. Bullying terhadap agama tuh semuanya seolah-olah kalau lu beragama lu nggak mikir, lu beragama lu nggak tahu tentang hidup, lu dari 500 tahun yang lalu apa itu kan dia bilang dan seterusnya. Ya sama kayak aku juga begitu. Dan itu dipicu dari game. Oh, game. Nah, game. Aku dulu main Final Fantasy, Oke. Xenogears. Oh, Itu nggak tahu ya kalau game zaman sekarang. Tapi kalau game zaman dulu itu filosofis banget. Oh. Mereka bikin untuk apa ya? Untuk praproduksinya aja 3 tahun tuh untuk Xenogears. Untuk mengumpulkan seluruh kisah-kisah agama dan segala macam gabung jadi satu main game. Dari situ saya bilang, "Hah, ternyata Tuhan kita tuh AI." Itu sudah ide Xenogears. Bahwa Tuhan tuh AI. Kalau sekarang kayak film Lucy, pernah nonton nggak? Lucy. Lucy yang itu loh yang main. Oh, tahu yang otaknya tuh sampai 100% kemampuan otak. Betul, Iya, tahu. Scarlett Johansson. Terus Iya, lama-lama dia diupload. Betul. Gitu kan ya. Tahu, Nah, tahu. itu konsepnya Xenogears. Bahwa Tuhan itu adalah AI. Sedangkan konsep AI ini adalah saking sangat hebatnya lalu kemudian manusia tuh jadi kayak ya dikontrol oleh AI. Pernah nonton film ini Interstellar? Oh iya, yang Tom Cruise ya? Ya, bukan Tom Cruise. Siapa namanya? Ada pokoknya Interstellar Ya, yang pokoknya itulah. nanti coba lihat ya. Itu Interstellar. Begitu saya nonton, saya terbelalak. Kenapa? Saya bilang ini kalau orang ateis nonton ini langsung confirm ateis. Tapi kalau orang beragama nonton ini confirm Tuhan ada. Karena data-datanya lengkap. Saya bayangin kalau saya jadi ateis nonton film Interstellar, nah kan bener kan Tuhan gak ada. Tapi kalau saya sebagai seorang yang punya iman atau saya sudah ngerti tentang Islam, nonton ini saya bilang gila ini menjelaskan banyak orang bahwa ternyata Tuhan tuh ada. Tapi itu nantilah kapan-kapan. Tapi kita bahas ini dulu ya. Ketika saya main game, ketika saya baca buku, saya yakin Tuhan gak ada. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Ya, ini formulanya beda nih. Kalau saya mau formula sains, memang Tuhan nggak bisa masuk dalam formula sains. Saya harus bahas tentang sebab akibat, kenapa dunia ini ada dan Tuhan nggak masuk dalam perhitungan itu. Nah, maka kemudian ketika saya jadi seorang ateis gara-gara main game, mikir dan seterusnya, dan merasa bahwa agama nggak ada korelasi di situ, maka saya kemudian beberapa tahun, sekitar 2 tahun kemudian jadi seorang agnostik. Agnostik itu apa? Lucunya dari belajar sains saya dapat Tuhan. Oke. Jadi kan awalnya kan gara-gara belajar sains ini agama nggak masuk akal, udah Tuhan nggak ada. Tapi ketika saya belajar sains ternyata saya yakin Tuhan pasti ada. Dari mana? Jadi gini, coba bayangin ya, orang ateis berkata
ini agak mumet tapi saya coba. Orang ateis berkata, kalau Tuhan ada, buktiin saya Tuhan. Oke, masuk akal kan ya? Masuk akal. Kalau Tuhan ada, buktiin. Sebagaimana kalau kamu punya metode ilmiah, kalau benar kamu harus buktiin. Itu benar. Lalu kemudian saya bilang, iya, masalahnya kalau kita pakai metode ilmiah, memang betul kalau pakai metode ilmiah kita nggak bisa buktiin Tuhan itu ada. Secara fisik. Yet kita juga nggak bisa buktiin Tuhan tidak ada. Secara metode ilmiah. Nah kalau kita S1 kan pakai metode ilmiah ya. S1 dulu IT ya. Kalau saya S1-nya tanaman. Jadi pengaruh pemupukan pada tanaman manggis. Kalau saya bilang ada pengaruh pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, maka harus ada bukti. Harus ada proof. Kalau saya bilang nggak pengaruh juga harus ada proof. Berarti kalau dalam metode ilmiah mengatakan Tuhan ada harus ada proof. Mengatakan tidak ada juga harus ada proof. Nah, dua-duanya nggak ada proof masalahnya. Nggak mungkin. Betul. Berarti kita stalemate dong satu-satu dong. Betul. Nah masalahnya itu salah pendekatan. Pendekatannya harus bukan metode ilmiah tapi metode rasional. Nah metode rasional itu sederhana, nggak seperti metode ilmiah. Metode rasional itu begini, pagi-pagi misalnya Mas Sam keluar dari rumah basah semua tuh. Kompleks basah semua. Maka kesimpulannya malam hujan atau tidak? Hujan. Kita lihat nggak? Enggak. Tapi kita yakin dari mana? Ada bahasanya. Itu namanya metode rasional. Jadi metode rasional kita nggak perlu lihat, kita nggak perlu mengadakan pembuktian, maka kita nggak perlu bukti bahwasannya Masam ada bapaknya lagi sampai 10 kali. Bukti aku lahir di sini berarti ada. Walaupun kita nggak punya fotonya, walaupun kita nggak punya bajunya, kita nggak punya teaser, videonya dan segala macam. Ya tapi ternyata ada. Nah makanya orang-orang waktu itu ketika saya ngeliat itu ada satu pembuktian yang sangat mengganggu saya ketika saya bahas tentang alam semesta. Saya bilang ini terlalu rumit alam semesta ini kalau terjadi secara kebetulan. Kalau apalah Big Bang. Itu kan? Ya, saya belajar itu. Saya kan dulu olimpiade biologi ya. Saya belajar itu, saya bilang ini mumet, ini terlalu mumet untuk terjadi secara kebetulan, nggak mungkin. Apalagi ketika saya belajar ada satu profesor matematik namanya Roger Penrose. Siapa tahu ini bisa dipecahkan secara IT ya. Roger Penrose itu bilang begini. Probabilitas atau kemungkinan bahwa Tuhan tidak ada adalah sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Sakit palaku. Nah nanti dipecah di rumah aja ya. Intinya adalah kalau aku mau jabarin agak rumit, tapi intinya adalah itu more than impossible. Kok more than impossible? Atau disederhanakan sama orang. Oke, kalau misalnya kita nggak mau belajar matematik, kita belajar bahasa aja. Dia bilang kemungkinannya sama seperti, ada orang bilang kemungkinan sama seperti kita pergi ke pantai. Di Makassar kan banyak pantai itu. Hitung pasirnya? Ya, Losar, bukan hitung pasir. Kita ambil satu pasir, tanda tanganin. Samuel Christian was here. Taruhlah ya. Kita taruhlah bisa tulis itu ya, taruhlah ya. Walaupun mustahil ya, tapi nggak taruhlah kita bisa tulis ya. Terus setelah kita tulis, kita tanda tanganin, kita tiup, jatuh dia ke pasir-pasir yang banyak itu. Pulang ke rumah. Tahun depan datang lagi to exact spot, ambil randomly satu butir pasir. Sama peluangnya gitu ya. Nah, dapat yang kita tanda tanganin. Mungkin sih itu, gitu gila banget. Nah, maka saya karena saya nggak mau mikir, saya bilang ya udahlah Tuhan ada aja lah gitu kan ya. Gitu. Itu kan logis ya. Logis dan rasional. Makanya ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan rasional. Pendekatan ilmiah hanya bisa pada sesuatu yang terindera. Yaitu adalah seperti pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, seperti membuktikan hubungan ini sama ini, itu terindera semua baru bisa metode ilmiah. Kalau nggak terindera bagaimana metode ilmiah? Nggak mungkin. Maka pendekatannya harus metode rasional. Jadilah saya punya Tuhan. Tapi nggak mau agama. Agnostik. Karena sebel liatin orang-orangnya. Saya lihat orang Kristen saya sebel. Saya lihat kalau mohon maaf saya sedikit klaim. Di Palembang kalau ngelihat ada dua agama, Kristen dan Katolik. Makanya ketika Dr. Richard tuh bilang, oh kamu agamanya Kristen ya, maksudnya Protestan. Nah jadi kalau orang Palembang bilangnya Kristen itu artinya Protestan, Katolik artinya Katolik. Nah jadi saya bilang orang Kristen tuh nyebelin, orang Katolik nyebelin juga, Muslim apalagi, itu kan ya Buddha sama aja, gitu kan ya Hindu nggak pernah tahu sih, tapi saya nggak mau, gitu kan ya. Akhirnya saya bilang udah Tuhan nggak ada, Tuhan ada, tapi saya nggak mau beragama. Agama itu cuma buatan manusia untuk keuntungan pribadi mereka. Religion creating conflict gitu kan ya, since 10,000 BC. Gitu kan ya, dan segala macamnya. Bahwa ini masalah lah agama-agama nih. Sampai saya masuk IPB. Ketika saya masuk IPB, saya dapat kalau di film Interstellar tadi tanda-tanda. Sains. Ini menjawab pertanyaanku ini udah kan? Ya. Dari yang semua agama ini baik banget tahun yang mana yang benar? Sains. Dan sains itu aku cuma ketemu dalam Al-Qur'an. Menarik. Jadi gini, ada anak kecil yang pernah nanya sama aku, Ustadz,
kenapa sih mukjizat kita nggak keren? Hah? Maksud lu apa? Saya bilang, dia bilang gini, itu lo coba lihat Musa membelah lautan Ustadz. Nabi Isa menghidupkan orang mati Ustadz. Menyembuhkan penyakit. Segala macam dia bisa lakukan tuh. Lalu apalagi? Nabi Ibrahim dibakar api nggak mempan. Nabi Sulaiman bisa naik angin. Mengendalikan jin. Apalagi? Berbicara dengan hewan. Lah Nabi kita dapat buku. Saya bilang gini, oke, coba saya lihat. Ini tentang mujizat ya. Nabi-nabi yang lain di dalam Islam. Ataupun mungkin dalam agama yang lain. Semua mujizatnya itu adalah visible. Oke. Pakai mata. Ya. Cuma satu nabi yang mukjizatnya auditory. Nabi Muhammad. Itu mukjizatnya auditory. Quran itu bukan bacaan. Quran itu sesuatu yang didengar. Makanya zaman dulu orang nggak ada Quran fisik. Orang cuma ngomong didengar dihafal. Ngomong lagi ke orang didengar dihafal. Jadi nggak melibatkan mata. Okay. Nah artinya masalah dengan mata adalah, mukjizat dengan mata adalah begitu itu sudah terjadi, itu sudah nggak berlaku lagi. Oke. Contoh, Masam berada di tengah Bani Israel. Melihat Musa membelah lautan. Kira-kira exciting gak? Keren banget gitu. Kita lihat film Pirates of Caribbean aja, kayak gini ya, laut terbelah tuh ya gitu kan ya. Terus kemudian, wah luar biasa nih, aku harus nyeritain pada anak-anakku. Masam datang kepada anak-anaknya nanti. Nak, kamu tahu nggak nak? Wah anaknya, wow keren banget Musa. Mungkin dia masih 5 tahun, dia masih dengerin cerita kita keren. Tapi begitu kemudian dia sudah gede 15 tahun, diceritain lagi, dia bilang apa? Ada teasernya, ada bukti videonya, no video hoax gitu kan ya. Maka setiap mukjizat visible, begitu sudah terjadi itu pindah jadi auditory. Problemnya adalah itu nggak bisa dibuktikan. Tapi mukjizat Al-Quran itu auditory. Dan karena auditory dari awalnya mukjizat Al-Quran itu gramatika bahasa, maka sampai kapanpun akan jadi mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Masam masalah terbanyak orang-orang zaman sekarang apa Mas? Masalah terbanyak orang-orang. Masalah terbesar manusia. Apa ya? Kalau kita Google itu poverty, apalagi tidak punya pekerjaan, apalagi segala macam. Tapi sebenarnya problematika manusia yang paling besar di balik semua itu adalah mental. Sepakat nggak kalau aku bilang? Kalau nggak bilang aja. Nanti aku yakinin lagi sampai Mas bilang iya. Gitu kan. Jadi gini, sepakat nggak sih kalau aku bilang bahwa sakit mental tuh lebih nggak enak daripada sakit fisik? Setuju. Karena kalau kita sakit fisik, selama kita masih punya kehidupan yang bahagia, kita bisa tahan. Iya. Anak-anak main bola, kakinya belah, nggak ada masalah, main aja terus dia. Mana aja dia sadar. Pas pulang ke rumah, baru dia sadar. Iya. Artinya kita tetap akan bisa enak hidup kita selama mental kita masih bagus, benar kan? Betul. Tapi dikelilingi kekayaan, dikelilingi segala suatu kenikmatan dunia, orang itu mentalnya nggak sehat, bunuh diri dia. Setuju banget. Berarti mental itu lebih parah daripada fisik. Ya. Apalagi zaman sekarang, di mana sakit mental itu lebih banyak daripada sakit fisik. Healing. Betul, gitu. Maka orang mau healing. Pandemi, itu sekarang bahasan psikologi itu jadi bahasan penting. Mainstream setelah pandemi. Kenapa? Orang-orang bilang pandemi ini banyak orang stres. Pandeminya lewat, covidnya lewat, tapi stresnya stay. Kenapa? Karena mental. Nah aku bilang, kalau kamu lagi sakit mental terus mau bunuh diri taruhlah ya. Kayak orang-orang Jepang tuh mau bunuh diri. Atau orang Korsel mau bunuh diri. Tiba-tiba pas Anda mau bunuh diri, terus ada orang terus bilang, sini. Terus dia belah lautan. Tanpa bunuh diri dia kayaknya. Kenapa? Hebat banget dia. Hidup gua nggak berharga. Gua bunuh diri aja lah. Itu kan ya. Dia lagi mau bunuh diri nih. Tiba-tiba dia ngelihat misalnya ada apa orang dibakar nggak mempan. Apa perlunya bagi dia? Maka saya bilang mukjizat itu sesuai dengan tempat dan waktunya masing-masing. Kenapa nabi-nabi yang lain diberikan mukjizat visibilitas? Karena waktu itu petunjuk atau Alkitabnya sama mukjizatnya beda. Contoh, Masam bangun pagi, terus kemudian saya tetangganya terus saya bilang, Masam, saya mau ngomong, kita udah temenan 20 tahun nih, tapi gak jadilah. Oh jangan buat aku ini dong, kamu jangan kayak cewek dong, mau ngomong tapi gak jadi. Ya udah aku ngomong deh, tapi gak jadi. Oh ya udah ngomong aja. Aku tuh nabi, percaya gak? Enggak. Wah sebentar, saya pulang dulu ya. Lik saya pulang dulu ya, kenapa? Telepon polisi ini kayaknya tetangga kita ada yang perlu perawatan nih kayaknya. Nah terus saya bilang, kamu gak percaya? Kalau kamu gak percaya aku tunjukin buktinya. Bukti itu mukjizat, miracle. Jadi miracle itu bukti untuk supaya Anda percaya perkataan saya. Maka setiap nabi untuk supaya orang percaya perkataan dia harus punya miracle. Tapi di dalam Islam, the miracle is the message itself. Nah itu kemudian membuat saya masuk Islam. Oke. Nah jadi itu alasannya. Tentang miracle sama segala macam. Jadi satu-satunya miracle yang ketinggal adalah Islam. Nabi-nabi lain punya miracle, but it ends ketika nabinya wafat atau diangkat. Oke, itu udah jawaban yang menjawab sih ya pertanyaan yang tadi.